Shalom saudara-saudara yang terkasih, tibalah kita pada pelajaran hari Selasa, tanggal 30 Juli, dengan judul Di Atas Roller Coaster Bersama Yesus. Kisah ini bercerita tentang dua kisah. Yang pertama dalam Markus 5, ayat 21 sampai 24, diceritakan tentang seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, yang meminta kepada Yesus agar dia menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Dan yang berikut di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 dikisahkan mengenai seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit parah, yaitu sakit pendarahan. Nah, kisah yang pertama mengenai Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Dan kita ketahui bersama mereka dari golongan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah orang-orang yang kurang memiliki hubungan yang baik atau hubungan persahabatan yang baik dengan Yesus. Seringkali mereka berusaha untuk mencobai akan Yesus dan mereka tidak menyukai akan pelayanan daripada Yesus. Tetapi Yairus saat itu oleh karena putrinya yang sedang sakit, ya, dia tersungkur di kaki Yesus dan meminta kesembuhan daripada Yesus. Tentunya permohonan ini bisa kita mengerti dari seorang ayah yang sedang putus asa oleh karena putrinya yang sedang sekarat. Tentu dia harus mengorbankan egonya untuk mau datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Dia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan putrinya. Di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang secara diam-diam, ya, yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia dengan hati-hati, ya, dia menjamah jubah daripada Yesus karena dia memiliki sebuah keyakinan bahwa bila mana dia menjamah jubah itu maka dia akan sembuh. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam Imamat 15 ayat 27, seorang yang mengalami pendarahan itu adalah dianggap najis. Dan semua yang dia sentuh, ya, baik barang-barang ataupun orang yang dia sentuh akan menjadi najis juga. Dan tentunya tindakan ini membuat dia takut. Karena dia dalam kondisi najis, bersentuhan dengan orang-orang ketika itu termasuk dengan Yesus. Dan tindakan ini tentunya membuat dia takut. Oleh karena tentunya tindakan ini akan menghasilkan sebuah penghukuman kepadanya. Tetapi ketika dia menjamah jubah daripada Yesus dan dia sembuh. Dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Pertanyaan ini membuat perempuan itu merasa takut oleh karena dia berpikir Yesus akan marah oleh karena menjamah dia dalam keadaan dia yang sedang dalam keadaan yang najis tersebut. Tetapi Yesus menenangkan perasaan perempuan ini dengan memberikan sebuah jaminan yang menenangkan hatinya. Di dalam ayat yang ke-34 dalam Markus 5 dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tentunya jawaban ini memberikan sebuah ketenangan, memberikan sebuah keyakinan bahwa Yesus tidak marah atas tindakan wanita tersebut, tetapi Yesus dengan suka hati memberikan kesembuhan kepada wanita tersebut. Sehingga wanita itu pulang dengan perasaan yang penuh dengan sukacita. Dan selanjutnya kita kembali ke kisah Yairus. Yairus juga memiliki pergumulan emosi yang sama dengan wanita tersebut ketika dia datang meminta permohonan kepada Yesus. Yang pertama adalah kesedihan ataupun kecemasan oleh karena anaknya yang sedang sakit sekarat. Ditambah lagi ada kabar berita yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Tentu itu merupakan sebuah pengalaman kesedihan atau emosi baginya. Dan kemudian juga yang berikut adalah tentu dia harus mengorbankan egonya. Karena dia adalah seorang kepala rumah ibadat
ya yang mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Yesus dari golongan-golongan tersebut, ya. Dan saat ini dia sedang meminta pertolongan kepada Yesus yang notabene adalah seringkali berseberangan dengan golongan mereka. Tetapi demi kesembuhan anaknya, dia memutuskan untuk beriman, dia memutuskan untuk percaya dan menggantungkan kesembuhan anaknya kepada Yesus Kristus. Dan bagaimana tanggapan Yesus? Ya, kembali, Yesus dengan positif, ya, dengan sukahati, dengan sukarela, merespon dan menyembuhkan akan permohonan atau menjawab permohonan daripada sang pemimpin agama tersebut. Dia datang ke rumah Yairus, dia menyembuhkan anaknya, bahkan dia berkatakan kepada anak tersebut, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan dia menggunakan kata talitakum yang berarti anak domba, yang merupakan panggilan sayang kepada anak pada zaman itu. Dan Yesus tidak ingin memberatkan hati daripada Yairus dengan perasaan bersalah, ya. Tetapi Yesus tidak menyinggung tentang latar belakang Yairus dari golongan pemuka agama dan Yesus yang seringkali bermusuhan dengan mereka. Tetapi di akhir kisah itu dikatakan Yesus mengatakan agar supaya jangan menceritakan akan kisah itu kepada orang banyak. Ya. Ada indikasi yang kita boleh dapatkan dalam perintah Yesus untuk mengatakan agar kisah itu tidak diceritakan kepada orang banyak. Salah satu indikasi adalah Yesus tidak mau tentunya mempermalukan seorang kepala rumah ibadat yang datang meminta pertolongan kepadanya. Tetapi Yesus dengan sukacita, Yesus menghargai imannya, Yesus menghargai keputusannya untuk menggantungkan iman dan pengharapannya kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Yesus yang kita miliki, Yesus yang kita imani adalah Yesus yang peduli kepada kita dan juga peduli kepada orang-orang yang kita kasihi. Baiklah saudara-saudaraku, bila mana ada pertanyaan, saudara boleh menyampaikan di kolom komentar dan kami akan menjawabnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya doa dalam